Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi amma. Enak ceramah begini. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir bismillahirrahmanir summa auhayna ilaika anittabi' Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok pada meneng baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtatana Ibrahimu wa huwa ibnu thamanina sanah aw kama qala. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun, para alim ulama, wabil khusus para habaib dzurriyyatur rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khussu tawqiri wa ihtirami li hadratil karim ibnil karim al-habib Saleh Ibn al-Habib Talib al-Attas matta'anallahu bituli hayati wa nafa'anallahu bisairi ulumi wa barakati amin fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma. Kita doakan Habib kita panjang umur, berkah rizki, manfaat ilmu, banyak duit. Kepada yang terhormat para kiai, khususnya Kiai Makmuri, Kiai Rafiq, dan para asatid yang semuanya saya banggakan, kita hormati. Wabil khususil khusus sahibul hajah, sahibul bait, saudara kita Bapak Erik Aditya Putra, kita doakan sukses selalu usahanya, berkah rezekinya, panjang umurnya, banyak anaknya, tambah soleh solihahnya, tambah istrinya. Segenap aparat pemerintah yang hadir, khususnya Bapak Lurah beserta staf dan perangkatnya, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, dan keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Jam'iyah yang didirikan oleh wali
Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari didirikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara ini. Karena itu siapapun yang mendukung NU insya Allah barokah, dan siapapun yang ingin menghancurkan NU, memusuhi NU, dijamin bubar. Nggih mboten? Nggih mboten? Juga banom-banom NU, terlebih Ansor, Banser, yang saya lihat pada kedinginan, mesem gemuyu. Banser kok mesem? Kita doakan mudah-mudahan segera nikah, kan masih bujangan ya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, terlebih para pemuda harapan bangsa yang sangat-sangat saya cintai, I love you full, dan juga para pemudi yang mencintai saya. Ini kelihatannya orang apa bukan ini? Gak kelihatan wajahnya masalahnya. Para calon penduduk surga yang berbahagia, saya lihat yang hadir, saya yakin inilah wajah-wajah calon penduduk surga. Kok tahu Pak? Ya saya jawab tahu dong. Sebab menurut keterangan bahwasanya penduduk surga itu mayoritas adalah orang-orang yang hidup di dunia dalam keadaan prihatin. Alhamdulillah kula panjenengan sami mempunyai wajah yang cukup syarat untuk itu. Wajah memprihatinkan semua. Gak apa-apa di dunia sedikit menderita, nggih mboten? Sedikit sengsara, nggih mboten? Sedikit kekurangan, gak apa-apa. Yang penting nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Allahumma dunia ini adalah merupakan penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang-orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Ya melempem semua. Saya baca sambil ngeden-ngeden. Oh jawabannya Allah, nggak imbang banget. Ibarat pedagang malam ini saya tekor. Kalau orang Aleppo nyebut nama Allah banter kenceng. Paham Aleppo? Tahu Aleppo enggak? Ada satu kota di negeri Syria namanya Aleppo. Apa? Aleppo. Apa? Aleppo. Apa? Apa? Aleppo. Bahasa Arabnya Halep. Orang salep. Tutup batukmu. Halep. Orang barat menyebut Aleppo. Memang lidah barat gak fasih. Halep jadi Aleppo. Bahasa Inggris saja kan tulisannya beda dengan pelafalannya. Nggih mboten? Teacher dibaca. Capital capital. Halep Aleppo. Syam Syria. Qahirah Kairo. Iskandaria Alexandria. Iskandar Alexander. Yusuf Yosef. Dawud David. Ibrahim Abraham. Ismail Samuel. Al-Ikhlas Alexis. Sulaiman Solomon. Durrahman Doraemon. Orang Aleppo itu kalau dengerin ayat Quran, hadis Nabi, membaca asmani Gusti Allah banter sekali. Makanya sehat-sehat, kuat-kuat. Orang bumi Jawa nyebut nama Allah kok sambil ngantuk. Pantesan penyakitan kabeh. Monggo sebut asmani Gusti Allah sing banter ben sehat kabeh. Entar dulu saya belum baca.
Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Kaya wong nesu. Dunia ini adalah sijnul mu'min, penjara bagi orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Ini secara umum demikian. Apalagi selesai Allah ciptakan dunia, Allah berfirman kepada dunia, ya dunya inni ja'altuki jannatan li'a'dai wasijnan li'auliyai. Saya ceramah kayak di Meksiko ini, dari mulut keluar uap. Lihat yang di lereng itu persis korban gempa bumi. Yang belakang saya tim hadroh makan melulu. Silahkan saja mau balik diadu sama makanan. Bangsernya melototin saya, yang sana meleding. Barokah insyaallah, amin. Ini panitia masang orang yang depan tua-tua semua lagi, ini ngerusak pandangan. Ada yang ompong, tapi insyaallah barokah sedoyo. Allahumma orang Islam itu memang diuji oleh Allah di dunia. Ujian bermacam-macam, tapi orang akan merasa diuji oleh Allah jika dikasih kemiskinan, padahal kaya juga itu ujian dari Allah. Nggih mboten? Kados Mas Erik walhamdulillah punya restoran, rumah makan. Nggih. Nah, yang satu namanya Saung Berkah, yang kedua Sunshine Resto. Nanti rencananya akan membuka 10 cabang. Mudah-mudahan kita doakan sukses. Cuman saya pesan kalau membuka sampai 10 cabang, tolong yang satu khususkan untuk pesantren. Insya Allah berkah dunia dan akhirat. Apalagi Habib Soleh ini, masya Allah, kalau pesantren dibantu insya Allah barokah, amin. Kenapa? Oh, Habib Soleh itu putranya wali. Habib Thalib itu terkenal, namanya masyhur, waliyun min auliyaillah. Makanya bumi Jawa barokah karena ada wali. Habib Soleh juga menurut saya beliau wali. Kenapa? Ini cerita nih, rahasia sebetulnya ini. Rahasia saestu. Mau diceritakan nggak? Mau nggak? Ini rahasia. Saya sudah sampaikan ke beliau tadi. Saya ini ngurus santri juga di Jakarta. Bahkan saya kasih makan, saya gratiskan. Jadi sering kekurangan. Mau berangkat ke sini tadi itu habis Jumat, nggak pegang duit sama sekali. Cuman mobil sudah starter sama sopir, ayo bismillah, nanti gimana ke, pokoknya jalan aja, nggak pegang duit sama sekali, nggak mikirin bensinnya, tolnya. Di tengah perjalanan WA beliau Habib Soleh, Kiai tolong kirim nomor rekening untuk persiapan perjalanan. Kaget sampean. Belum saya aja kaget tadi kok. Saya mikirin duit, beliau WA kirim nomor rekening. Memang ini yang saya tunggu-tunggu. Alhamdulillah.
ngerti hati saya itu yang saya pikirkan apa. Kalau nggak wali nggak mungkin. Masya Allah, kita doakan beliau panjang umur, berkah rezeki, sukses perjuangannya dan karirnya. Allahumma. Wali itu kan macam-macam, Bu. Alhamdulillah masih hidup. Muga-muga dawa umure kabeh. Amin. Sehat badannya, banyak duitnya, giliran duit banter, amin. Dasar mata duitan. Wali itu bermacam-macam, nggih mboten? Ada wali Wahbi namanya. Wali apa? Wahbi, bukan Wahabi, bukan. Wali Wahbi itu peparingi Gusti Allah, tanpa usaha apa-apa dijadikan wali. Itu Wahbi namanya. Para habaib itu wali Wahbi. Ada yang wali kasbi, dia berusaha menjadi wali, kalau sukses jadi. Seperti Kiai Hasan Mangkli, kebetulan masih kerabat dari ibu, itu wali kasbi. Termasuk sampean semua ini kalau pengen jadi wali bisa gimana? Ini Banser jadi wali Banser. Kameramen pengen jadi wali bisa. Setiap ada acara tablek silahkan direkam, silahkan didokumentasikan, dikasih honor, jangan mau, insya Allah jadi wali. Mudiar sampai. Wali, Masya Allah, ujiannya berat. Nabi apalagi, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Saya mau tanya, Nabi Ibrahim disebut Khalilullah itu karena Nabi Ibrahim disebut Khalilullah itu karena beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kecilnya diuji, waktu dewasanya diuji, waktu besarnya diuji, belum punya istri diuji, sudah punya istri diuji, belum punya anak diuji, punya anak pun diuji. Saya mau tanya, berapa anak Nabi Ibrahim? Nggak tahu bilang. Ada yang tahu berapa anak Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam? Banser menjawab 8. Nama beliau adalah Pak Abdul Muin, ya betul nggak? Ya tahu saya, ada tulisannya. Yang ini siapa namanya? Fuad kan? Iya tahu. Abdul Muin dan Fuad. Yang sana saya nggak tahu, nggak kelihatan. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam anake pinten? Nabi Ibrahim. Ada yang tahu? Pinten anake? Sing masyhur Nabiullah Ismail lan Nabiullah Ishak. Nggih mboten? Pinten berarti? Sing masyhur loro. Tapi kalau kula maos dan gini kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, putra Nabi Ibrahim iku 13. Pinten? 13. Istrinya berapa? Yang masyhur 2, Sarah dan Hajar. Tapi ternyata saya baca sejarah dan gini kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bojone Nabi Ibrahim niku sekawan. Sarah, Hajar, Qanturah bin Yakin, Hajun binti Amin. Yang Sarah punya anak namanya Nabi Ishak, yang Hajar punya anak namanya Nabi Ismail. Kemudian Qanturah bin Yakin punya anak 5 dan Hajun binti Amin punya anak 6. Total jenderal putra Nabi Ibrahim ada 13.
tapi yang masyhur ada dua, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Istrinya 4 Nabi Ibrahim itu. Ini profil keluarga yang bahagia, keluarga idaman, semuanya orang yang sukses, semuanya barokah, anaknya nurut tunduk patuh taat karo wong tua, kabeh bojo-bojone solihah sedoyo. Kan seneng kalau punya anak yang soleh nggih? Seneng mboten? Aduh senengi dadi wong tua duweni anak alim agama, tindakan duwe akhlak utama, bekti lan taat marang wong tuwa, bekti lan taat marang wong tuwa ya Rasulullah. Aduh seneng dadi wong tua, senang sekali jadi orang tua. Dua ini anak alim agama, punya anak pinter agak, tindak tanduk akhlak utama, akhlak mulia, bekti lan taat marang wong tua, berbakti dan taat kepada orang tua, birrul waliden. Nah, mudah-mudahan putra dari Mas Erik yang telah dikhitan yang bernama Abdullah Anwar Rabbani dadi anak ingkang saged mikul dhuwur lan mendem jero, mengangkat derajat orang tua setinggi-tingginya dan mengubur kesalahan orang tua sedalam-dalamnya. Allahumma dadi anak sing soleh, migunani, derajate dhuwur, berkah manfaat uripe. Allahumma jangan punya anak seperti Kan'an. Nabi Nuh itu anaknya 4, istrinya 1. Ada yang tahu siapa nama istri Nabi Nuh? Ada yang jawab mungkin, saya Pak tahu siapa. Bunuh batukmu amblek. Emang Nabi Nuh orang Tegal. Namanya Wahilah. Sinten? Wahilah, perempuan yang kafiroh, tapi Nabi Nuh pertahankan. Dia sabar menghadapi istri yang jahat, yang suka mengumbar dan mengobral kesalahan atau kekurangan suaminya. Kalau sekarang tuh mungkin ana wadon chattingan karo liyan, istri chattingan WA-an karo laki-laki lain, naudzubillah min, padahal pulsa yang membelikan adalah suaminya. Kurang ajar yang begitu itu, naudzubillah. Kalau ada perempuan semacam itu, itulah namanya Wahilah masa kini, istri Nabi Nuh. Nah, putrane sekawan, Sam, Ham, Yafis, Kan'an. Sam yang melahirkan orang-orang Arab dan sekitarnya, Ham melahirkan orang-orang Eropa dan sekitarnya, Yafis melahirkan orang-orang Ethiopia dan sekitarnya. Ini kita orang Tegal ini nggak jelas keturunan siapa, tapi yang penting iman dan itu nasab nggak masalah, yang penting iman Islam. Sedaya muslim, sedaya mukmin, insyaallah bahagia dunia dan akhirat. Allahumma
Allahumma. Nah Kan'an ini yang kafir, yang 3 muslim, Ham, Sam, Yafis, bagus, soleh semua. Yang Kan'an durhaka kepada orang tua, diajak naik perahu kapal yang begitu besar dan tinggi, dia menolak. Apa kata ayahnya? Ya bunayyarkam ma'ana. Anakku sayang, ayo ikut naik kapalku ini. Dia jawab apa? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Dia menolak. Oh ayahku, aku akan naik gunung yang tidak mungkin dijangkau oleh air. Tapi ternyata air dan banjir bah pada waktu itu mengungguli semua gunung yang ada. Wa kana minal mughraqin. Akhirnya Kan'an termasuk golongan orang-orang yang tenggelam. Innalillah wa inna ilaihi. Makanya dadi wong kudu nurut, nggih mboten? Nurut karo ulama, nurut karo wong tua, jangan membangkang. Kalau sekarang menjadi anak taat kepada orang tua, nanti mempunyai anak, anaknya lebih taat lagi kepada kita semua, termasuk bocah-bocah. Nggih, dengarkan, kalau sampean semua sekarang taat dengan orang tua, nanti punya anak, anak sampean taat kepada sampean. Tapi kalau sekarang membangkang orang tua pun, nanti punya anak lebih bangkang lagi. Naudzubillah min. Orang tua akhirnya sedih punya anak, suruh ngaji nggak mau, maunya jajan, malah kadang narkoba, mabuk, nyekik botol, judi online, main slot, main ludo, ML, main game, Quran nggak perlu dibaca. Ya Allah, ML, makan lontong, itu maknya gregetan. Lele kowe umpamane kok iso mlebune tak lebokno nek balik ning meteng. Naudzubillah min. Jadilah anak yang membanggakan orang tua. Insya Allah anak kita nanti pun demikian pula adanya. Allahumma, Allahumma. Balasan itu ada di dunia maupun di akhirat. Punya anak yang enggak alim agama, apalagi jahil, bodoh, akhlaknya buruk, sedih jadi orang tua. Orang tuanya cepet tumbuh ubannya, uwani cepet. Aduh susah dadi wong tuwa, duweni anak jahil agama, tindak tanduk akhlak cilaka, wani lan bangkang marang wong tuwa, wani lan bangkang marang wong tuwa. Ya Rasulullah, salam alaihi ya rafi'al syai'i wa daraji, adfa dayyati radal alami, ya ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Insyaallah Abdullah Anwar Rabbani menjadi anak yang membanggakan orang tua, anak yang soleh, nafi, rofi, syukur-syukur jadi ulama, orang tuanya jadi bos, anaknya jadi ulama, mantap. Atau jadi bos juga tapi yang alim, nggih mboten? Biasanya kan bagaimana orang tua begitu pula anaknya, kacang ora ninggal lanjaran, kulit ya kulit ngapain dibawa-bawa,
kacang ora ninggal iku arane kacang lanjar. Ya kacang kulitnya dibuang sih. Nggih mboten? Itu peribahasa bagaimana orang tua begitu pula anak. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Orang Arab begini, kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu a'waju. Paham mboten? Apa artinya? Kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu a'waju. Bagaimana bayangannya lempeng, tongkatnya bengkok. Makanya kalau pengen punya anak soleh harus soleh dulu orang tuanya. Amin. Itu pun kadang-kadang orang tua udah soleh banget, kadang-kadang nggak berhasil anaknya jadi orang yang tidak bisa membanggakan orang tua. Takdir namanya. Seperti siapa? Kan'an. Itu takdir sudah. Apakah Nabi Nuh nggak mendidik? Oh mendidik, tapi takdirnya seperti itu. Ada juga karena takdir orang tuanya jahat, anaknya baik. Seperti siapa? Azar punya anak Nabi Ibrahim. Ada yang orang tuanya dan anaknya semuanya jadi soleh semua, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan anak-anaknya. Pun demikian Sayyidina Muhammad SAW juga putra putrinya. Ada lagi bapaknya jahat, anaknya jahat. George Bush Amerika Serikat, musuh Islam terus. Insya Allah Pak Erik soleh, putranya Abdullah Anwar Rabbani soleh. Kita semua jadi orang yang soleh, anak-anak kita pun soleh dan solehah semua. Allahumma, itu modal, anak itu modal loh. Kalau anak yang soleh mendoakan orang tua, insya Allah orang tua terangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Amin dong. Lagian ngapain kita hidup di dunia sih kalau nggak punya anak yang soleh? Anaknya itu kalau sekolah di umum kadang-kadang bangganya luar biasa, tapi kalau ngaji dan mondok di pesantren kok beda. Di mana anakmu bu? Oh Pak Kiai, anak saya kuliah di UI. Bangga. Anakmu di mana bu? Anak saya Pak, saya buang ke pesantren. Emang pesantren tempat pembuangan anak? Salah ini. Kalau saya dulu dididik oleh bapak dan ibu saya, disuruh mondok ngaji sambil sekolah, bukan sebaliknya sekolah sambil ngaji, berarti ngajinya sambilan dong. Ternyata benar, agama itu yang menentukan bahagia dan tidaknya seseorang, bukan pendidikan umum. Bagus juga umum, tapi jangan kesampingkan agama dulu kan. Yang menciptakan dunia ini Allah yang punya agama, yang punya dunia akhirat ini Allah subhanahu wa ta'ala yang punya agama, yang menciptakan semuanya adalah Allah. Saya mau tanya, jawab yang tegas, insya Allah barokah semua. Amin. Siap menjawab? Siap menjawab? Ayo jawab. Yang menciptakan langit siapa? Yang menciptakan bumi siapa? Yang menciptakan jin siapa? Yang menciptakan malaikat siapa? Yang menciptakan manusia siapa? Yang menghidupkan manusia siapa? Yang mematikan manusia siapa? Yang memberikan rizki kepada manusia siapa? Allah. Siapa? Jangan khawatir dengan rizki. Gimana? Selagi masih hidup pasti mendapat jatah rizki. Berarti kalau ada orang yang dimatikan oleh Allah, pertanda bahwasanya rizkinya sudah habis. Dan mati itu bukan karena virus, mati itu karena sudah tidak hidup. Belum betul nggak? Jangan khawatir dengan virus, waspada harus. Gimana? Wong bahaya kok nggak waspada sih? Ya waspada, tapi jangan paranoid, jangan panik. Kenapa? Virus tidak mematikan walaupun membahayakan. Dan mati itu misterius problem. Kata orang Arab begini, al mautu mas'alatun ghaibiyah. Al mautu utawi mati iku mas'alatun perkara ghaibiyah kang bangsa gaib, gak tahu kapan dan di mana. Muda mati dulu banyak,
tua belakangan tidak sedikit, tua mati dulu memang pantasnya begitu, muda belakangan wajar, nggak sakit nggak kenapa-apa, tahu-tahu mati, sakit-sakitan bertahun-tahun nggak mati-mati, pagi ngobrol, siang mati, siang ngobrol, sore mati, sore mati, malam ngobrol, jadi memedih. Naudzubillah min. Ya kan memang ada hidup ada mati sih, kenapa harus takut mati sih? Ya ada hidup ada ada dunia ada akhir. Allah ciptakan dunia ini berpasang-pasangan kok. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Masih lumayan suara saya, alhamdulillah. Saya ini sedikit punya kelebihan, Pak. Saya kalau ke Mekah haji atau umroh pasti mendapat kesempatan menjadi imam di Masjidil Haram walaupun satu kali. Alhamdulillah. Cuman jamaahnya itu hanya rombongan saya. Itu pun kadang cuman 4 orang. Ini udah 3 tahun nggak ke Mekah-Mekah saya gara-gara si corona. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Tangan saya belum selesai. Ini pasukan nggak kompak ini Pak Lurah. Bagaimana mau jaya kita ini? Kalau tangan saya lama nyebut Allah panjang, kalau tangan saya cepat nyebut Allah cepat. Oke? Kan ceramah malam Sabtu ini kan? Insya Allah selesai nggak panjang nggak lebar sama saya, insya Allah jam 3 kok. Siap? Sanggup? Silahkan saya pulang duluan. Niksamu balik namanya. Tangan saya cepat nyebut Allah cepat, oke? Tangan saya lama nyebut Allah lama. Siap? Tes. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ben napase dawa kabeh. Dan dari segala sesuatu kami ciptakan satu jodoh berpasang-pasangan agar kalian semua dapat mengambil peringatan dan pelajaran yang sangat berharga dari semua itu. Ada siang, ada langit, ada dunia, ada surga, ada hitam, ada panjang, ada tinggi, ada pendek lagi. Ada panjang, ada pendek, bener. Tinggi, pendek, kan ngeledek saya namanya. Kurang ajar namanya. Ada panjang, ada pendek, ada tinggi, ada nah panjang, pendek, tinggi, pendek. Kan saya tersinggung. Apalagi Fuad tersinggung sekali. Ada mancung, ada pesek ngeliatin saya. Ada laki-laki, ada ada pria, ada cowok, ada anak lanang, anak bencong mendi. Ada Nabi Adam, ada Siti. Ada Nabi Adam, ada Siti. Ada Nabi Adam, ada Siti. Hawa. Siti Hawa pakai hak nggih mboten? Sinten? Hawa. Siti Hawa. Ada Adam, ada Siti Hawa. Ada Siti Hawa. Ada Nabi Yusuf, ada Zulaikha. Ada Musa, ada bilang Bu Musa lagi ya itu. Ada Musa, ada Sofuro,
bahasa kita Sapura. Di Pekalongan ada makam Sapura. Oke. Ada Sayyidina Muhammad. Kemuyu. Ada Sayyidina Muhammad sallallahu, ada Khadijah Al-Kubra, ada Ali, ada Fatimah, ada Romeo, ada Juliet, ada Rama, ada Sinta, ada Arjuna, ada Sri Kandi, ada Mujib Khudori, ada Nikita Willy. Oh, kok iri sampean? Kan lanang wadon sih. Ada kaya, ada. Coba bayangkan, bayangkan saja, jangan dipikirkan, pusing nanti. Bayangkan saja, umpama di bumi Jawa ini sugih kabeh. Umpama, nggak pakai amin, umpama kok. Yang miskin nggak ada. Apa yang terjadi? Mati manusia. Kenapa? Punya sawah hektar-hektaran, semuanya punya sawah hektar-hektaran, semua jadi bos semua. Nggak ada buruh tani, nggak ada yang macul di sawah. Akhirnya orang kaya tiap hari macul sawahnya sendiri, mutiar. Mampus dia. Gimana? Sebaliknya, miskin semua manusia, mati lagi manusia. Kenapa? Kerja tiap hari, nggak ada yang ngasih duit. Kenapa? Miskin semua. Bersyukurlah orang kaya karena ada orang bersyukurlah orang miskin karena ada orang kaya. Ada imam, ada imam, ada imam, gak ada makmum, gak jadi sholat berjamaah. Ada makmum, gak ada imam, dorong-dorongan. Imamnya lagi sakit, badalnya pulang kampung, di musola dorong-dorongan. Ini siapa imamnya ini? Ayo Pak RT saja. Jangan saya dong, saya kan belum fasih baca Fatihah. Pak RW saja, apalagi saya. Akhirnya ada pemuda di halaman musola, cepat dia mau masuk ke masjid atau ke musola. Jamaah sepakat, alhamdulillah ustadz muda kita datang, pakai jubah, pakai imamah segede ban Vespa. Masuk ke musola, dipaksa jadi imam. Ayo Pak Ustadz jadi imam. Mohon maaf saya bukan ustadz. Jangan malu-malu Pak Ustadz. Pakai imamah, pakai jubah, dikira ustadz padahal bukan ustadz. Kenapa kok pakai jubah, pakai imamah? Preman baru insaf, terpaksa jadi imam. Baca Fatihah lancar, baca surat-suratan, mau surat yang panjang dia nggak apal, yang pendek sekali kulhu dia malu, pakai jubah. Akhirnya muter otaknya, pilihannya jatuh pada surat Al-Kafirun. Baru tumben baca surat Al-Kafirun jadi imam. Keder muter-muter nggak rampung-rampung. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum. Kakek-kakek di belakang ngingetin, lakum. Saking kagetnya tuh, lakum dinukum waladhdallin. Amin mane. Bubar jamaah yang pertama gara-gara nggak ada imam aslinya. Nggih mboten? Maju imam yang kedua, Mas Paimin dari Solo. Baca Fatihah lancar, baca surat-suratan dibaca dengan langgam Jawa. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Makmum di belakang kompak, rotok tok 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 tok. Bubar jamaah yang kedua. Maju imam yang ketiga, anu Kang Asep Jalma di Bogor Jawa Barat. Waladhdallin amin lancar, orang Islam. Baca surat-suratannya pakai langgam Sunda. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Makmum di belakang tak tidung. Bubar lagi. Maju imam yang keberapa tadi? Keempat.
Haji Sabeni dari Betawi, 2 tahun umroh nggak pulang-pulang, tumben baru pulang. Di Arab sana sering lihat televisi Al Jazeera, lihat penyiar televisi itu bahasa Arabnya lancar. Di Arab itu Pak Bu, anak kecil umur 5 tahun fasih berbahasa Arab. Haji Sabeni baca Fatihah persis kayak penyiar televisi Al Jazeera, nggak ada nada-nadanya pisan, lempeng aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum kompak. Amin. Ajur kabeh. Ya baca Quran ya pakai langgam Arab sih, wong Quran berbahasa Arab ge. Walaupun pakai langgam-langgam daerah itu secara tajwidnya boleh, tapi kan nggak connect dengan hati, zauknya nggak ada. Ya dengan lagu-lagu dan nagom-nagom lagam yang sudah ada itu, ngikutin imam siapa-siapa, monggo. Yang bagus menurut saya itu pertama Syekh Muhammad Ayyub, Imam Masjid Nabawi. Yang kedua Syekh Surem, Masjid Al-Haram Makkah Al-Mukarramah, itu sedang. Saudara yang saya hormati, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ciptakan kita berpasang-pasang, ada pejabat, ada rakyat, ada pejabat. Masing-masing yang jadi pejabat perhatikan rakyat. Jangan kalau pengen jadi saja datang, begitu udah jadi ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibales, diparani malah ngumpet sabar ngledek. Nggih mboten? Yang rakyat taati pejabat jika benar, kalau salah ingatkan dengan baik, doakan biar Pak RT jadi baik. Amin dong. Doakan biar RW kita jadi baik. Doakan Pak Lurah kita, lurah yang baik. Doakan camat kita, camat yang baik. Doakan bupati kita, bupati yang baik. Sampai doakan presiden. Jangan disumpahi. Pak Jokowi mikirin rakyat sampai, wah masya Allah pusing sampai kurus. Kasihan. Doakan biar benar semuanya. Amin. Ya Rabbal, kalau pejabatnya pada benar, insya Allah membawa maslahat untuk rakyat dan umat semuanya. Allahumma jangan khawatir, hidup ini semua sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nggih mboten? Narimo ing pandum qanaah, jangan iri dengan orang lain dan jangan ingin menjadi orang lain. Ya sudah, banser kawal kiai, jangan ingin menjadi penceramah. Kenapa? Saingan saya. Betul gak? Yang jadi lurah, jadilah lurah yang baik. Yang jadi ustadz, jadilah ustadz yang benar. Yang jadi pedagang, jadilah pedagang yang benar. Yang jadi santri, jadilah santri yang benar. Yang jadi petani, jadilah petani yang benar. Yang jadi kuli, jadilah kuli yang benar. Dalilnya wa kuli minan nar, dan jadilah kuli yang benar. Bahasa Arab ini wa kuli minan nar. Wakuli minan nar. Ceritanya itu ada orang berangkat haji, sampai di Mekah itu kopernya diacak-acak sama kuli Bangladesh. Mau ditegur pakai bahasa Arab, Pak hajinya nggak bisa. Mau pakai bahasa Indonesia, tukang kulinya nggak paham. Akhirnya sejadi-jadi, hei wakuli minan nar, jadilah kuli yang benar. Jangan saling iri. Kenapa? Masing-masing sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu. Ada yang jadi perempuan, alhamdulillah. Jangan ingin jadi laki-laki. Yang sudah jadi laki-laki, jangan ingin jadi perempuan sampai operasi plastik ke Thailand, gagal operasinya, bures semua, nggak punya apa-apa. Yang jadi pejabat silahkan, yang jadi kiai silahkan,
Jangan saling iri dan saling ingin menjadi orang lain, nggak mungkin bisa. Yang jadi MC silahkan jadi MC yang baik dan benar. Kalau kira-kira acara terlalu malam silahkan surati. Jangan dibiarkan begini saja, ini penyiksaan terhadap mubalik namanya ini. MC juga kan bermacam-macam nggih. Ada MC ada MC pengaosan, ada MC pengajian, ada MC pertandingan tinju, ada MC bola, bermacam-macam. Salah menerapkan rusak acara. Contoh biar jelas, biasa jadi MC pengajian disuruh jadi MC pertandingan tinju, ketahuan gaya bicaranya. Ladies and gentlemen rahimakumullah, marilah kita saksikan pertandingan tinju kelas dunia internasional yang insya Allah sebentar lagi akan berlangsung antara Al-Mukarram Haji Mike Tyson dengan Alexander Holyfield. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Ditambah lagi Allahumma shalli ala Muhammad. Mike Tyson bukan tinju, malah nyanyi dia. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai tapi perang. Banyak yang tapi perang makin bingung ku memikirnya. Kenapa bingung? Karena salah MC. Sebaliknya, biasa jadi MC pertandingan tinju disuruh jadi MC pengajian syukuran khitan. Ketahuan gaya bicaranya. Hadirin yang terhormat, tibalah waktunya kita dengarkan tausiah agama berkaitan dengan syukuran khitan Ananda Abdullah Anwar Rabbani yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram yang terhormat Bapak Kiai Haji Mujib Khudari. Hancur acara begini. Mulane leres ngendikan Gusti Allah, qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan setiap orang itu bekerja berkarya sesuai dengan syakilahnya. Apa itu syakilah? Bahasa Inggrisnya skill, bahasa Indonesianya sikil. Syakilah, skill, sikil. Bahasa itu aslinya satu memang. Keahlian, orang punya ahli. Skill itu ahli. Biasanya orang yang punya skill pasti punya sikil. Coba kalau nggak punya sikil nggak bisa jalan dia. Ceramah gini-gini aja lah, yang penting materi masuk, iya enggak? Alhamdulillah. Itu hitung-hitung menghibur orang-orang yang yang ada yang stres mungkin atau apa, mikirin dunia, mikirin corona nggak karu-karuan. Jangan gimana, jangan stres. Semua kabeh niki sampun dipun atur dening Gusti. Kula panjenengan sami sak derma nglakoni, narimo ing pandum tawakal, sabar, qanaah, takwa, iman, syukur, ridho. Nggih mboten? Jangan kersula, jangan hasut, iri hati, dengki. Jangan kalau ada orang lain itu bahagia kita sedih, kalau orang lain sedih kita bahagia, sakit tuh namanya hatinya. Tetangganya beli kulkas, dianya yang kedinginan. Tetangganya beli kompor, dianya yang kepanasan. Tetangganya bikin rumah tingkat, dia masuk rumah sakit ruang ICU, dipikirin. Tetangga berangkat haji sekeluarga, mati itu orang. Itu hasud namanya. Naudzubillah min. Harusnya kalau teman kita bahagia, kita ikut bahagia. Teman kita punya TV, kita bisa nebeng numpang untuk melihat televisi, nonton bareng. Teman kita sakit, kita ikut merasakan sakit. Ibaratnya seluruh anggota tubuh, salah satu terkena penyakit pasti akan meriang semuanya. Jempol nendang atau kesandung,
Aduh ya Allah, mulut bilang aduh, banser jingkat. Banser kok kaget, baru suara mic ini belum bom ya, model begini mau dikirim ke Ukraina saja ini. Bu, Pak, anak muda, bagus, harapan bangsa dan agama, saya doakan sehat selalu, panjang umur, sukses karir, yang penting ngaji. Insya Allah datang pasukan lagi, satu batalion. Nggih, monggo nggih. Terus lanjut. Jangan hasud, jangan iri hati, jangan dengki. Kenapa? Kita ini sesama muslim ibaratnya satu tubuh, salah satu anggota tubuh merasa sakit semua akan meriang. Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'adhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam suka dukanya, dalam tepos lironya, dalam persatuannya, dalam kasih sayangnya, itu diibaratkan satu tubuh. Salah satu anggota tubuh terkena penyakit, maka seluruh tubuh akan merasa meriang. Jempol kesandung, sudah nggak kaget lagi karena udah yang kedua kali. Mulut bilang aduh, mata mengeluarkan air, tangan mencarikan obat, kaki melangkah. Belum pernah kita ini punya jempol kesandung, cedak, mampus tiar. Itu sakit namanya itu. Pun demikian, mari, nggih. Apalagi menjelang tahun-tahun politik biasanya kok saling silang, saling menghina, saling mengklaim kebenaran. Jangan ikuti Habib mawon, nggih. Ikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggih. Nggih. Biar berkah kehidupan ini klopa dengan sami dunyani lan akhirati. Nasihat Habib Soleh nopo ikuti, nggak mungkin Habib itu ingin menyengsarakan umat, nggak mungkin. Kenapa? Dzurriyyah Rasul menghendaki agar umat Islam ini selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam keadaan yang cukup. Amin dong. Apa cukup kabeh sih? Hidup dalam keadaan makmur, hidup dalam keadaan pas. Mau beli mobil pas, mau beli rumah pas, mau nikah pas, mau nikah lagi pas, mau nyunatin anak pas, mau nikahin anak pas. Oh gitu, barokah insyaallah. Sering-sering menyebut asmani Gusti Allah, zikir, sholawat, istighfar, maca Quran, ngaji, mendengarkan tausiah mauidhah hasanah, nuruti nasihat habaib lan kiai-kiai, insyaallah berkah min dari dunia ila daril akhirah. Monggo mau surat Al-Fatihah nggih, khusus kangge keluarga besar Bapak Erik Putra Aditya Putra, wabil khusus putra beliau yang telah dikhitan, yaitu yang bernama Abdullah Anwar Rabbani. Mudah-mudahan sesuai harapan orang tuanya, menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua, anak yang saleh, anak yang rafi, derajatnya tinggi, anak yang nafi, bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabb kulli syai'
bi qudratika ala kulli syai ighfir lana kulla syai wa la tas'alna an kulli syai wa la tuhasibna fi kulli syai wa a'tina kulla syai ya rabb kulli syai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha babar ridha wat taysir wa tughliqu biha 'anna babash syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajzalillahumma ahadan minna wala fina wala ma'ana syaqiyyan wala mahruma. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa auladina wa talamidatina wahfazhum wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum faqihhum fid din wa 'allimhumul kitab wa hassinhum fil akhlaq. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar waghfir lana ya Rabbana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa jami'il muslimina wal mu'minin al ahya minhum wal mayyitin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan barokah doa dan Fatihah mudah-mudahan rezeki kita bertambah-tambah, melimpah ruah, banyak dan berkah. Syukur-syukur bisa ziarah ke Mekah, tawaf mutri Ka'bah, sa'i Safa Marwah, wukuf Padang Arafah, mabit Mina Muzdalifah, membalang jumrah ula wusta dan Aqabah, ziarah Nabi ke kota suci Madinah, pulang melalui kota Jeddah. Sampai di sini kembali rezeki kita bertambah-tambah, melimpah ruah, banyak dan berkah. Syukur-syukur bisa beli sawah, bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli mobil mewah, dan bisa nikah. Anak-anak biar pada lulus sekolah, syukur-syukur sampai tuntas kuliah, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu kembali insya Allah dengan Mujib Khudori S Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.